Butuh keseriusan dan kepedulian kita semua unsur-unsur yang ada di pemerintah daerah sampai dengan tingkat RT, sehingga virus ini bisa kita kendalikan. Ya, kalau kita bunuh tidak bisa, tapi kita kendalikan penyebarannya. Nah, ini perlu keseriusan dalam penanganan ini. Kita satukan tekad, ya satukan visi dalam menghadapi penyebaran ini. Minimal kita menekan sehingga masyarakat kita bisa melaksanakan kegiatannya masing-masing, walaupun dengan keterbatasan, dengan pembatasan yang saat ini mungkin dihadapi oleh masyarakat. Tentunya pembatasan itu adalah untuk tujuannya menekan penyebaran virus yang ada di Kota Baru. Di kecamatan tentunya yang paling terpenting adalah kita harus bekerja secara gotong royong. Seperti arahan Pak Jokowi tadi, COVID-19 ini bisa kita cegah karena kita bunuh nggak bisa. Jadi sementara kita mencegah bisa dikerjakan dengan gotong royong. Artinya kita laksanakan dengan 3 pilar antara Pemda, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, kemudian Kodim, Polres, Polsek, sampai dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Ya, tentunya dengan 3 pilar ini bekerja sama dengan baik, insya Allah kita bisa menekan penyebaran daripada COVID-19 di daerah Kota Baru. Sejauh ini pelaksanaan untuk penjagaannya bagaimana, Dan? Sejauh ini untuk yang di pos-pos kita sudah bentuk pos-pos, relawan-relawan di desa sudah relawan. Saya tanyakan tadi dari Pak Bupati, SK-nya juga sudah ada, instruksi dari Pak Bupati sudah ada. Dan untuk pos-pos itu laporan dari camat-camat memang sudah berjalan sejak sebulan yang lalu, ya sudah berjalan. Nah, memang kita selalu evaluasi untuk pelaksanaan di lapangan dan mudah-mudahan sudah semakin membaik ya di pos-pos tentang pendataan orang keluar masuk. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya terhadap orang mungkin yang bergejala, baik demam maupun bergejala sesak napas, batuk. Kita sudah catat di pos perbatasan ya kabupaten, baik itu di perbatasan Sengayam, Serongga, kemudian pelabuhan kita sudah tekankan, dan ditindaklanjuti yang terpenting adalah ditindaklanjuti di tingkat desa. Makanya saya sampaikan tadi, data yang ada di pos itu harus terkoneksi di desa, sehingga di desa juga bisa ikut memantau. Bukan hanya tugas yang di pos saja mendata terus tidak diapa-apakan. Yang penting itu setelah dicatat, diinformasikan ke daerah, ke desa-desa, ditindaklanjuti oleh ketua RT untuk membantu mengawasi orang yang mungkin di antara mereka bergejala dan masuk kategori ODP, sehingga untuk melaksanakan isolasi di rumah masing-masing. Laporan dari para dan Ramil dan Babinsa memang ada beberapa, namun kita yang nakal ya kita secara persuasif lah. Dengan cara baik-baik kita himbau ke mereka untuk tetap di rumah. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati bahwa ODP kalau memang kita tidak boleh keluar rumah itu harus ada bantuan dari pemerintah. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan nanti akan ditindaklanjuti bagi orang yang dikategorikan ODP, berarti harus ada dukungan dari pemerintah setempat, mungkin berupa sembako dan lain sebagainya. Nah ini ya memang apakah pihak dari gua ini mereka merasa dikucilkan? Nah, ini saya sampaikan tadi ke masyarakat, tidak boleh mengucilkan mereka. Dan dari klaster gua juga tidak boleh beranggapan bahwa dengan mereka mungkin ada yang reaktif di antara beberapa orang, juga tidak boleh berkecil hati, tidak boleh merasa mereka, oh ini kok saya seolah-olah udah penyakit nih kayak penyakit AIDS saja. Itu nggak boleh. Jadi penyakit ini bukan penyakit memalukan. Jadi sehingga kalau seandainya memang merasa sudah di tes rapid oleh petugas kesehatan, ya udah kooperatif keinginan kita, ya kooperatif pada petugas kesehatan. Apa instruksi dari petugas kesehatan? Kalau memang harus isolasi di rumah karena kondisi badannya sehat kan, jadi dia isolasi di rumah, tidak perlu dibawa ke rumah sakit kecuali dia sakit. Nah, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Tapi kalau tidak bergejala tapi reaktif, dia cukup isolasi di rumah. Nah, mengenai
mereka merasa dikucilkan, saya rasa mungkin saya ngerti lah perasaan mereka, dan kita juga sudah menghimbau kepada Babinsa, Babin Kamtibmas bekerja sama dengan Polres untuk memberikan pemahaman masyarakat. Tidak perlu mengucilkan mereka, karena mereka juga manusia seperti kita juga, ya. Mereka tentunya punya keyakinan-keyakinan dan kita harus memberikan pemahaman juga kepada masyarakat maupun kepada yang klaster gua itu.